Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang pembiayaan usaha yang berkembang dan pengembangan organisasi. Di sini ada beberapa anggota yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Rizky Maulana, yang kedua adalah Muhammad Suwaji, yang ketiga adalah Safil Dandi, yang keempat adalah Saiful Muklis, dan kelima adalah Mukti Abdi Aditya. Di sini dalam pembiayaan usaha yang berkembang juga dibutuhkan pengembangan organisasi eh, guna Guna mengembangkan organisasi bisnis atau perusahaan, dibutuhkan sumber daya manusia atau karyawan yang memiliki kualitas dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan oleh manajemen agar tujuan organisasi dapat sesuai dengan yang diharapkan. Bagi perusahaan, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Namun ada hal yang harus diperhatikan dalam pembiayaan usaha berkembang seperti berikut, yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Mukti. Silakan, Mukti. Saya Mukti. Di sini saya akan melanjutkan metode dari Rizky Maulana. Masalah-masalah dalam pencarian modal usaha. Wirausaha yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan tidak akan menjadi wirausaha yang berhasil. Keberhasilan dalam berwirausaha hanya bisa diperoleh apabila berani mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktu. Dua, kurangnya pengalaman bisnis. Kurang berpengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Pengalaman yang cukup bisa menjadikan peluang usaha yang baik. Tiga, kita harus dapat mengidentifikasikan lebih dahulu kebutuhan modal, yaitu pengawasan erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Kurang pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan alat tidak efisien dan efektif. Yang keempat, harus ada proyeksi laba dan proyeksi mengenai tingkat pengembalian investasi, yaitu agar perusahaan dapat berhasil dengan baik. Faktor yang paling utama dengan keuangan adalah memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran dan penerimaan secara cermat. Kekeliruan dalam memelihara aliran kas akan menghambat operasional perusahaan dan mengakibatkan perusahaan tidak lancar. Identifikasi tujuan dari penggunaan modal usaha. Tidak kompeten dalam manajerial atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. Masalah yang berkaitan dengan kesulitan yang biasanya dihadapi wirausahaan antara lain yaitu A. Kinerja atau konsep perusahaan yang meragukan membuat para wirausahawan gagal dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya, kegagalan perusahaan untuk menindaklanjutin juga disebabkan karena tidak kompetennya dalam manajerial. Kurangnya pengalaman dan ketajaman bisnis dalam kemampuan mengkoordinasikan, mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasikan operasional perusahaan. D. Prevensi dari pemodal yang mengharuskan adanya proyeksi laba dan proyeksi mengenai tingkat pengambilan investasi. E. Kurangnya hubungan dengan sumber modal mengakibatkan sulitnya wirausahawan untuk mengembangkan usahanya. Pembiayaan bisnis. Seorang wirausahawan haruslah terlebih dan terdiri dari internal dan eksternal. Contoh sumber pembiayaan terdiri dari internal yaitu modal perusahaan, dan contoh eksternalnya yaitu modal investor atau kredit dari bank. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Saiful, silakan. Baik, saya Saiful Muklis. Saya akan menjelaskan tentang slide kelima, yaitu apa saja
Apa aja tahapan-tahapan pembiayaan bisnis? Satu, tahap awal biasanya terdiri dari dua, yaitu pembiayaan pendanaan modal benih dalam jumlah yang relatif kecil dan pembiayaan atau pendanaan pemula, pengembangan produk dan pemasaran awal. Pendanaan ekspansi atau pengembangan merupakan tahapan di mana modal atau dana yang diperoleh dari sumber pembiayaan internal ataupun eksternal yang digunakan untuk mengembangkan dan memperluas usaha tersebut. Pembiayaan akuisisi dan leverage budget adalah akuisisi. Biasanya perusahaan tetapi bisa pula aset tunggal seperti real estate yang harga belinya dibantu oleh gabungan saham dan utang dan yang arus kas atau aset targetnya dipakai untuk menjamin dan melunasi utang. Bagaimana cara menetapkan prioritas bisnis? Dalam menentukan pembiayaan, modal wirausaha harus menentukan jumlah dana maupun waktu yang dibutuhkan, di samping proyeksi penjualan dan pertumbuhan perusahaan. Untuk mendapatkan modal perlu mengetahui beberapa banyak kebutuhan finansial perusahaan. Perencanaan fasilitas terdiri dari likuiditas dan laba yang dipusatkan pada perencanaan aliran kas perusahaan di masa depan. Proyeksi laba juga memiliki keabsahan independen sebagai laporan rugi laba di masa depan. Sebagian besar investor pemodal mempunyai ketidaksukaan yang besar terhadap risiko. Produser analisa dan penyaringan yang dilakukan investor untuk meminimalisir dua jenis risiko. Satu, risiko tidak dikenalnya wira swasta yang menyebabkan hilangnya modal. Yang kedua, risiko hilangnya waktu yang digunakan untuk proyek yang tidak produktif. Untuk slide ke-7, penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Suwaji. Terima kasih. Terima kasih Bang Saiful. Silakan Bang Suwaji. Oke, baik, saya akan menjelaskan menentukan hubungan finansial sebelum melakukan usaha terlebih dahulu. Perusahaan melakukan identifikasi awal dan memperhitungkan berapa jumlah modal yang dibutuhkan. Selain itu juga seorang wirausaha harus ada perencanaan finansial, yaitu satu, perancangan likuiditas dipusatkan pada perencanaan aliran kas perusahaan. Kemudian yang kedua adalah perencanaan laba atau proyeksi perolehan laba. Lalu dan juga wirausaha perlu menentukan hubungan finansial perusahaan yang dilakukan dengan cara penentuan kebutuhan kas untuk memulai usaha, diantaranya melalui beberapa pendekatan seperti satu, pendekatan pendapatan, yaitu mengembangkan modal yang diperlukan untuk menghasilkan sejumlah tertentu pendapatan tahunan. Kemudian yang kedua, pendekatan tingkat sewa, yaitu menentukan jumlah penjualan dan kemudian modal yang dibutuhkan untuk mendukung sewa yang dimaksud. Lalu yang ketiga merupakan pendekatan kas yang tersedia, yaitu dimulai dengan modal yang dimaksud untuk menentukan pendapatan yang mungkin dari penggunaan yang efisien. Kemudian slide ke-8 akan dilanjutkan oleh Saudara Safril. Oke, silakan Bang Safril, dilanjutkan. Ya, saya melanjutkan dari Bang Suwaji, ada di slide 8, yaitu analisa peluang pokok. Analisa peluang pokok ini merupakan suatu teknik untuk menentukan volume penjualan yang harus dicapai. Agar tercapai, posisi atau impas atau pulang pokok perusahaan tidak mendapat laba, tapi tidak juga menderita rugi. Unsur-unsur dasar analisa pulang pokok adalah yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, adalah biaya yang umumnya selalu konstan, bahkan di masa sulit biaya tetap tidak terpengaruh oleh perubahan-perubahan dalam aktivitas operasi sampai pada kondisi tertentu.
kondisi di mana sesuai dengan kapasitas yang tersedia. Dan yang kedua, ada biaya variabel atau variable cost. Adalah biaya yang umumnya berubah sesuai dengan volume bisnis. Makin besar volume penjualan Anda, makin besar pula biaya yang harus Anda keluarkan. Yang ketiga ada biaya tetap. Biaya tetap adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produksi. Dan yang keempat ada pendapatan total. Pendapatan total ini adalah semua penerimaan produsen dari hasil penjualan barang ataupun outputnya. Kemudian yang kelima ada keuntungan. Keuntungan adalah perbedaan antara hasil penjualan dengan belanja. Dalam ekologi ada dua macam keuntungan. Yang pertama, keuntungan sinergis dapat karena efisiensi, artinya melakukan produksi dengan cara yang lebih murah sehingga keuntungan yang didapat menjadi lebih banyak. Dan yang kedua ada keuntungan transfer, adalah keuntungan yang dapat dengan memberikan kerugian kepada pihak lain. Misalnya kerugian polusi, limbah, dan sebagainya. Yang keenam ada kerugian. Kerugian merupakan masalah utama yang harus dihadapi oleh wirausahawan. Oleh karenanya, para pengusaha harus tahu betul titik kelemahan dan kerugian tersebut. Yang ketujuh ada titik pulang pokok, yaitu di mana perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dan tidak mendapatkan kerugian. Lanjut ke slide 9. Hubungan dengan para pemodal. Menjalin suatu hubungan baik dengan pemilik modal sangatlah penting dikarenakan pemilik modal adalah seseorang yang penting dalam kelangsungan dalam suatu usaha. Berikut adalah cara menjalin hubungan dengan pemilik modal. Antaranya, yang pertama, satu, harus ada struktur kesepakatan antara perusahaan dengan pemodal. Yang kedua, membina hubungan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, melaksanakan tanggung jawab dengan baik, terutama dalam menyelesaikan atau pengembalian modal. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator untuk dilanjutkan. Oke, akan saya lanjutkan pada slide 10, pengembangan perusahaan atau pengembangan organisasi. Yang dimana artinya adalah proses dari perubahan yang sudah direncanakan terhadap orang yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dalam organisasi development, orang-orang di dalam organisasi atau perusahaan tersebut yang menjadi fokus dalam penilaian pembenahan yang ingin dikembangkan. Dilakukan analisis terhadap kinerja tiap individunya, kerjasama dalam satu tim, flow kerja dalam satu tim, dan pemikiran jika akan dirotasi, hingga mendapatkan hasil dari pengembangan organisasi ini adalah peningkatan performa perusahaan baik segi profitabilitas maupun pekerjaannya. Produktivitas yang semakin meningkat membuat produksi perusahaan akan menurun, sehingga perusahaan dapat menerima gaji bersih lebih banyak. Proses ini diperlukan kajian dan evaluasi guna meningkatkan fokusan penting yang menjadi faktor penunjang pembangunan perusahaan. Itu saja dari kelompok 5, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.